Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Jusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam
pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Mas, jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Taraan yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Manado.
Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Trejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Maijen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan.
Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mula Warman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah koordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Tarakan yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subbempom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang
terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Massa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Taraan yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom.
di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil berapa mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Wingri. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal. Dari video lainnya pemirsa,
Setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan, yang membawahi Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil berapa mungkin kami akan butuhkan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh.
Wingri Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Jusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo
mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kraf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan, yang membawahi Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Manado.
Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Trejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf Eska. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kraf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan.
Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mula Warman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Tarakan yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdem Pom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil berapa mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi nggak bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang
terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Mas, jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan, yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan.
Untuk lebih lanjut nanti hasil berapa mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah berjabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan.
Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Taraan yang membawahi Taraan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut.
Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Jusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah,
belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kaf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan yang membawahi Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan.
Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso, Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kraf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi
memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara anggota oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga dan Rem 09 Tarakan yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subbempong di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya. Ya ajar polisi. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana.
Massa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Yusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribunnews, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan. Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kraf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Terima kasih Mas. Jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara anggota oknum Tarakan yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang terlibat, yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada Senpi guys, hati-hati ya.
Ya ajar polisi. Boleh deh. Wingri. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas. Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabag Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP Adi Saptia Sudirna diangkat sebagai Kapolres Tarakan. Markas Polres Tarakan di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara, diserang puluhan orang tak dikenal pada Senin tengah malam 24 Februari. Belum diketahui pasti penyebab dan kronologi lengkap dari penyerangan Polres Tarakan tersebut, tapi diduga melibatkan oknum polisi dan oknum TNI. Berdasarkan video yang beredar luas di media sosial, tampak suasana di Polres Tarakan malam tadi cukup mencekam. Ada beberapa suara yang terekam justru diduga melakukan provokasi untuk melakukan penyerangan anggota polisi. Bahkan tampak beberapa orang membawa senjata api. Jika melihat video lebih detail, ada sejumlah orang yang diperkirakan lebih dari 10 orang terlihat membawa sebilah kayu. Mereka mengenakan pakaian kaos berwarna hitam, kemudian ada beberapa juga tampak mengenakan hoodie. Mereka yang datang dari arah sebelah kanan Polres Tarakan diduga meletakkan kendaraan di depan hotel yang ada di sana. Masa kemudian langsung masuk ke markas Polres Tarakan. Lalu ada pula ya beberapa di antara mereka melompati benda pembatas. Selanjutnya, beberapa orang tampak membawa kayu melakukan pemukulan terhadap personel. Berdasarkan video yang beredar, tampak salah satu orang anggota polisi yang memakai seragam dihajar habis-habisan oleh beberapa orang tidak dikenal tersebut. Dari video lainnya pemirsa, setelah dari pintu penjagaan SPKT, rombongan orang tak dikenal langsung menyebar masuk ke dalam kawasan Polres Tarakan. Dalam penyerangan tersebut, oknum TNI diduga menggunakan senjata tajam seperti sangkur dan kerambit, serta senjata api laras pendek jenis airsoft gun. Sebanyak 5 personil Polres Tarakan mengalami luka, di mana saat ini masih dalam perawatan di RSUD Jusuf SK. Salah satu di antara personel yang terluka adalah Muhammad Nuriski, mengalami luka robek pada bagian kepala atas dan juga luka lebam pada lengan sebelah kiri. Kemudian Iputu Anugrah mengalami luka robek pada bagian belakang kepala. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun News, korban ketiga adalah Fauzan Hidayat, mengalami luka lebam pada kepala dan tangan.
Kemudian Rahmat Kurniawan mengalami luka lebam pada pipi sebelah kanan dan kiri, serta luka lebam pada kedua belah tangan kanan. Maksud kami lengan tangan. Kemudian Richard Pasambo mengalami luka lebam pada kepala bagian kiri. Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna melalui Kasih Humas Polres Tarakan, Ibda Anita Susanti Kalam, yang dikonfirmasi oleh awak media belum memberikan keterangan detail terkait kejadian semalam. Begitu pula Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Rido Pandu Abdillah, belum memberikan respons melalui konfirmasi pesan singkat terkait insiden dugaan penyerangan semalam. Penyerangan Mako Polres Tarakan juga dibenarkan oleh Majen TNI Rudi Rahmat Nugraha melalui Kapendam 6 Mulawarman Kolonel Kraf Kristianto. Kini motif penyerangan tersebut masih diselidiki. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Kaltara serta Danrem 092 yang membawahi wilayah Tarakan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Saat ini oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan juga telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Disinggung mengenai motif dari insiden penyerangan tersebut, Kapendam belum menjabarkan secara detail karena masih dalam tahap penyelidikan. Menurut Kapendam, Kodam 4 Mulawarman dan Korem Tarakan sedang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Polres Tarakan dan Polda Kaltim guna menyelesaikan persoalan tersebut. Mas, jadi memang benar tadi semalam kami mendapat informasi bahwa di Tarakan terjadi insiden antara oknum anggota TNI dengan Polri. Namun kita juga ini masih dugaan, kemudian kita masih periksa. Untuk langkah-langkah yang kami ambil, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah koordinasi dengan Bapak Kapolda, kemudian di level bawah juga Danrem 09 Tarakan, yang mulai Tarakan juga sudah berkoordinasi dengan pihak Polres untuk penyelesaian. Sementara oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyerangan Mapolres itu sudah dipanggil, diperiksa oleh pihak Subdenpom di Tarakan. Untuk lebih lanjut nanti hasil seperti apa, mungkin kami akan infokan berikutnya. Senpi kah bro? Senpi. Ada senpi guys, hati-hati ya. Boleh deh. Inilah sosok Kapolres Tarakan AKBP Adi Saptia Sudirna yang markas dan anak buahnya diduga diserang oleh oknum prajurit TNI. Markas AKBP Adi Saptia Sudirna yakni Mapolres Tarakan yang terletak di Jalan Yosudarso Tarakan, Kalimantan Utara diserang oleh oknum TNI pada Senin 24 Februari 2025 malam. Selain itu, anak buah AKBP Adi Saptia juga ikut terkena imbas akibat penyerangan yang diduga dilakukan oleh 20 oknum TNI tersebut. Sebanyak 5 anggota Polres Tarakan mengalami luka-luka dan saat ini masih menjalani perawatan di RSUD Jusuf SK akibat penyerangan tersebut. AKBP Adi Saptia Sudirna adalah perwira menengah aktif di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ia sudah menduduki posisi jabatan sebagai Kapolres Tarakan, Polda Kaltara sejak Juli 2024. Kala itu ia menggantikan posisi AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar. Sebelum itu, Adi sempat terlebih dahulu bertugas di Polda Kaltara. Di sana ia menjabat sebagai Kasubdit Rejiden Ditlantas Polda Kaltara. AKBP Adi Saptia pun memiliki rekam jejak karir yang cukup cemerlang selama bertugas.
Ia juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kabak Ops Polresta Manado. Seiring berjalannya waktu, karir Adi pun makin moncar. Pada tahun 2018, ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Wakapolres Bitung, Sulawesi Utara. Setelah itu, suami dari Nyonya Kadek ini dimutasi menjadi Kasubdit Trejiden Ditlantas Polda Kaltara. Barulah pada Juli 2024, AKBP